Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini di sesi ke-6 saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara masking dan tekniknya menggunakan software Gym. Saya biasanya menggunakan software lain. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau menggunakan software Gym. Nanti kita bagaimana cara bermain masking teksnya, terus masking shape-nya, dan kita masking dengan channelnya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan secara detail bagaimana cara masking di software Gym, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Jangan ragu mengikuti channel saya, pasti banyak ilmunya. Teman-teman jangan ragu juga untuk komentar, kita sharing satu sama lain. Oke, kalau begitu langsung saja simak video mengenai masking menggunakan software Gym. Oke teman-teman, nah kali ini saya mau menjelaskan mengenai masking seperti yang saya janjikan di sesi 5. Oke, di masking di masking di Gym ini bagaimana sih? Apakah sama seperti yang ada di software manipulasi lainnya? Jadi masking adalah proses di mana kita menyembunyikan sementara, ya, menyembunyikan gambar. Ya, jadi masking adalah proses di mana menyembunyikan area tertentu. Tidak permanen, tapi menyembunyikan sementara. Ini sering digunakan karena untuk memanipulasi teknik masking ini sangat sering digunakan. Ini masih basic dasar ya, kita belum bikin projectnya teman-teman. Jadi saya bagi-bagi step sesinya. Mengenai color correction, mengenai layer management, mengenai masking, mengenai retouching sederhana. Nah itu dia sederhana dulu, karena ini untuk pemula. Jadi saya nggak mau yang bikin materi dewa-dewa banget, kagak. Simple aja dulu. Targetnya buat yang baru-baru mulai aja, oke? Tapi nanti ada satu playlist video saya jelaskan untuk project-projectnya, kurang lebih seperti itu. Saya harus ngatur waktunya. Oke teman-teman, jadi di awal ketika kita bermain masking, saya coba untuk ambil gambar sederhana aja ya. Masking ini harus ada gambar, ya. Mungkin yang ini dulu deh, ya. Paling gampang ini aja deh. Yang gampang ini dia. Oke, misalkan saya mendapatkan gambar seperti ini. Nah, ketika kita bermain masking, yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara prosesnya untuk menyembunyikan gambar area tertentu dan menampilkan gambar tertentu. Jadi prinsip dari masking adalah dia membaca warna, teman-teman. Nah, dia membaca warna terang dan gelap. Biasanya hitam putih, pada umumnya hitam putih. Misalkan contoh nih teman-teman ya, kalau saya klik di sini misalkan warnanya hijau, nah itu dia teman-teman. Oke, terus kemudian teman-teman ini hijau dan merah ya, misalkan gitu ya. Ini paling gampang gitu, misalkan merah sama hijau, atau biru deh gitu ya. Bebas terserah gitu kan, misalkan sudah kepake. Nah ketika kita ingin mengambil gambar atau membersihkan gambar yang bagian misalkan di sini gitu ya. Nah teman-teman ingin menyembunyikan area gambar tertentu, teman-teman bisa klik di bagian yang namanya di sini. Nah, ini masih ada hubungan dengan layer management juga, cuman ini khusus masking. Teman-teman langsung klik di sini aja nih, yang saya tunjuk di bagian bawah kanan bawah, itu di bagian bawah kanan, ya itu ada namanya seperti add mask. Nah, klik aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Maskingnya apakah dibuat warna putih, ya white ya, ini alphanya, kurang lebih seperti ya, di polanya. Tapi kalau di software lain nggak ditanya kayak gini, langsung jebret, langsung pertama kali ya putih gitu aja. Selalu putih gitu ya kan. Kalau di sini nggak ditanya mau putih atau hitam gitu ya. Kalau putih nanti jadinya begini ya, klik white, full opacity, oke, add. Nah ketika di add, nah teman-teman sabar dulu ya. Nah di sini langsung warnanya putih, itu dia. Ini ciri-ciri kalau untuk di Gym ya. Kalau di Gym dia langsung putih di sini. Ya. Tapi di sini normal, foreground dan backgroundnya tidak ada perubahan. Itu dia yang bedakannya. Kalau saya menggunakan software lain, khususnya Photoshop, ketika saya pilih masking, sama ada pada menu maskingnya di bagian bawah. Di sini otomatis putih dan di sini langsung hitam putih. Di foreground background otomatis. Itu ciri-cirinya. Jadi memang langsung fokus gitu kan. Tapi kalau untuk yang Gym tidak, khusus langsung di sini. Hanya di sini aja indikatornya. Nah, ya kan, satu.
Itu kalau yang mau putih. Oke, saya undo lagi ya. Saya undo lagi, klik di sini di bagian undo, klik aja. Terus saya klik lagi, saya pilih yang black. Kalau black apa yang terjadi? Klik. Nah, kalau black nanti hitam. Hitam ya. Klik hitam. Hilang semua. Loh kok hilang? Iya. Jadi prinsip dasar dari masking adalah ketika putih dia menampilkan gambar yang ini. Nih, gambarnya dilihatin. Kalau putih dia kelihatan. Sedangkan kalau kita tuang hitam berarti hilang. Itu dia prinsip dasarnya gitu. Nah, kita mau milih mau yang tampil atau enggak, kurang lebih seperti itu, tinggal milih ya. Saat ini kenapa warna hitam kok hilang? Ya karena full hitam gitu kan. Jadi hitam itu dianggap hilang. Sedangkan kalau putih dianggap tampil. Terus kalau misalkan saya mau tampilin bisa nggak? Bisa, teman-teman tinggal klik di sini. Nih, klik ya, salah saya di bagian atas ya. Jadi untuk yang untuk si masking itu selalu membaca bagian atas sini. Baca bagian atas, klik aja atasnya terus diganti warna hitam. Oke, warna putih maaf. Karena putih menampilkan, karena saya ingin menampilkan, jadi harus putih gitu kan. Lalu oke, kan putih kan. Setelah itu teman-teman tinggal digores menggunakan paintbrush, silakan. Tinggal digores. Nah, tampil kan? Ini paintbrushnya kecil, sorry, saya besarin dulu deh. Nah, besar kan? Itu dia. Jadi teman-teman bisa ngeliat bahwa di sini ada putih-putihnya. Ini yang bagian, jadi putih adalah yang bagian tampil, yang terlihat. Sedangkan hitam itu ada bagian yang tersembunyi. Ya, jadi menyembunyikan sementara. Kalau nanti tiba-tiba kita ke hitam, ganti hitam, bisa ganti hitam. Ya nanti hilang. Gitu. Jadi prinsip dasar adalah hitam itu hilang. Makanya ketika tadi di awal hitam, itu hilang semua. Nah, ketika kita putih, ya kelihatan semua, kurang lebih kayak gitu ya. Itu dia. Simpel ya, gampang ya. Cara membedakannya kayak gitu. Itu untuk yang hitam dan tadi white dan black. Oke, ini saya undo dulu deh. Saya undo dulu. Terus saya klik lagi di sini. Teman-teman pilihnya adalah layar alpha channel. Layar alpha channel ini hampir sama dengan black. Hitam. Klik add. Oh, hitam. Alpha channel, biasanya alpha channel ada hubungannya ketika kita bermain di channel nantinya ya. Tapi saat ini alpha channel ini dianggap ya hitam, kurang lebih seperti itu. Jadi sama dong dengan si yang tadi yang di atas yang ini, sama kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini saya undo lagi. Nah, jadi sama ya berarti ya. Oke, transparan. Kalau transparan bagaimana ya? Transparan jatuhnya. Nah, klik transparan, alpha channelnya add, apa yang terjadi? Transparan juga. Gitu ya. Jadi kalau saya kasih putih ya kelihatan gitu ya. Oke, simpel ya. Nah, jadi sama ini sama nih tadi kalau ini saya undo dulu sama ya, black layar ini sama. Oke, lalu bagaimana dengan selection? Nah, kalau selection beda teman-teman. Selection tuh saya sudah jelaskan waktu di layar manajemen di sesi di detik-detik terakhir video terakhir selesai. Nah teman-teman, kalau untuk selection teman-teman harus menciptakan seleksi dulu ya, menciptakan seleksi bagaimana, misalkan begini seleksinya ini menggunakan yang namanya lasso atau pre-select ya. Teman-teman langsung klik di sini, lalu pilihnya adalah selection add. Nah langsung di masking ya, plug, itu dia. Jadi bikin pola dulu. Nah ini istilah namanya adalah masking shape. Jadi masking berbentuk pola atau shape masking atau masking shape kayak gitu istilah bahasanya ya. Shape masking shape gitu ya. Jadi maskingnya berdasarkan pola, kurang lebih simple ya, sederhana. Ya, jadi maskingnya berdasarkan pola, kurang lebih seperti itu. Polanya terserah mau bentuk apapun boleh. Mau bentuk misalkan gambar atau bentuk yang lain juga boleh, silakan. Oke, ini saya coba kembalikan normal lagi. Nah, terus berikutnya adalah grayscale copy layer. Oke, klik ini. Nah, teman-teman tinggal di add. Nah, add dulu. Nah, jadi ada warna gradasi hitam putih. Itu dia, teman-teman. Jadi hitam putihnya kayak gini nih. Hitam putihnya jadi dari gambarnya di copy dijadikan grayscale. Nah itu maskingnya ngikutin itu. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi gambar yang ada di copy oleh si Jim, terus langsung otomatis dijadikan hitam putih, ini dijadikan masking. Itu dia, jadi kita nggak ngelukis gitu kan. Tapi ini kan masih berlaku kan fungsinya, hitam putihnya masih berlaku. Jadi ketika teman-teman menggunakan hitam, ya garis-garis, sorry maaf, salah alatnya. Pakai brush, saya garis-garis, ya hilang kalau hitam. Kalau misalkan saya menggunakan yang putih, tampil gitu aja. Tuh, makin kuat ya, simpel ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kemudian teman-teman setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk mencoba-coba bagian masking yang lainnya. Ini saya akan dulu lagi yang berikutnya, yaitu yang terakhir, channel ini bagaimana. Nah, channel ini teman-teman ketika saya klik, dia nanya dulu, ini kita belum punya channel nih, masih kosong. Jadi kita harus menciptakan channel dulu. Nah, ini saya close dulu ya. Nah, teman-teman harus ke channel di sini. Nah, kita harus membuat channel dulu. Channel ini ibaratnya apa ya? Jadi seleksi apa yang kita buat. Misalkan contohnya gini, saya punya seleksi misalkan taruhlah saya buat channel baru deh. Saya klik channel baru, klik gitu ya. Saya klik di sini nih. Nah, saya klik channel baru. Channel saya. Bukan channel TV ya, bukan channel hitam putih ya. Jadi ketika saya punya channel saya bisa coba untuk misalkan saya kepengen warnanya agak berbeda, hitam atau putih, itu terserah kalian. Nah, teman-teman tinggal dibuat misalkan kayak gini, misalkan goresannya maunya hitam deh, kayak hitam kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya, hitam gitu ya. Saya buat baru lagi, positif 100 deh. Oke, terus saya bikin channel baru lagi, saya buat begini. Nah, gitu ya. Oke, nah, saya matikan. Nah, ini bisa dimatikan, disembunyikan channel saya. Nah, saya matikan. Dah, ini channel saya. Dah, saya punya channel 2 ya. Oke, terus kita ke layer. Nah, ketika saya klik add layer, teman-teman tinggal pilih channelnya. Channel yang mana? Yang pakai mana? Yang tadi kita buat. Oh, saya pakai yang nomor ini deh, yang channel saya kelas 1. Add. Nah, otomatis ya. Langsung gitu kan. Oh, berarti yang putih yang tampil, yang garisan hitam itu yang hilang. Kurang lebih caranya seperti itu. Terus kemudian ini saya undo lagi ya. Saya undo lagi. Channelnya saya balikin deh, ini saya nggak jadi. Terus tiba-tiba saya ke layar, terus saya buat seleksi beda. Saya buat seleksi beda, seleksi gini. Terus kemudian ini saya buat channel, bisa nggak? Bisa nggak saya buat channel? Setelah saya seleksi, saya ke channel, terus saya buat channel. Klik aja langsung. Lalu di OK. Nah ya, jadi teman-teman nanti kita bisa seleksi, sorry, maaf. Ini saya hapus dulu deh, saya maaf. Ini nggak jadi. Setelah saya buat seleksi, teman-teman ke menu select. Nah, di sini teman-teman bisa save to channel. Nah, atau klik kanan sama aja, klik kanan, select, save to channel. Jadi seleksi kita ini bisa disimpan ke bagian channel. Ya, klik kanan, save selection, save ya. Nah, langsung tersimpan. Itu dia. Ya. Oh, saya mau bikin lagi yang baru deh, yang berbeda. Iya. Dah. Terus klik kanan, select, save to channel. Itu juga bisa. Simpel ya. Seleksi lagi. Saya buat seleksi lagi. Kalau udah di enter, seleksi lagi. Oke, lalu klik kanan, select, save to channel. Nah, teman-teman kita sudah menyimpan beberapa jenis seleksi ke dalam channel. Nah, sampai di sini teman-teman, nanti teman-teman tinggal pakai. Nah, ini saya hilangin ya, saya Ctrl Shift A ya. Saya kepengen masking deh, masking saya punya simpanan pola masking nih gitu kan. Aktifkan gambarnya dulu, klik masking, saya pilih channel yang mana. Oh, yang ini. Oke, add. Nah, itu yang akan dipakai. Ya. Jadi kita juga bisa menyimpan seleksi kita lalu dipakai lagi untuk keperluan lain. Nah, atau kita buat seleksi langsung dimasking juga bisa, itu yang kedua. Dan yang berikutnya tadi save sudah, jadi ada save pertama, kita bisa mau seleksi itu, kita juga bisa menggunakan masking dengan cara goresan juga bisa, itu di pertama tadi. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kalau menggunakan teks. Oke, menggunakan teks.
Pastikan layarnya aktif, terus kemudian teman-teman tinggal klik teks aja, ketik aja masking. Nah, itu dia masking. Tentukan hurufnya seperti biasa, apakah besar atau kecil. Ya, saran saya sih biar kelihatan yang besar ya. Terus teman-teman tinggal diatur besarnya fontnya. Ya kelihatan, kalau nggak besar-besar nggak kelihatan, nggak bagus, kurang lebih seperti itu. Oke, terus kemudian ini teksnya saya geser kemari. Biar aman, si gambar laundry-nya saya duplikat ya. Saya duplikat biar lebih bagus hasilnya. Tapi sebelum saya duplikat, ini saya duplikat dulu deh. Saya klik di sini, duplikat. Nah, ini saya matikan. Oke, ini saya matikan dulu. Ya. Kemudian teman-teman tinggal double klik di bagian hurufnya, klik kanan di hurufnya, pilihnya adalah Pad from text. Nah, sebelum kita klik Pad from text ini, teman-teman perhatikan di bagian pad ini. Apakah sekarang sudah isi atau tidak? Ini kosong ya. Klik kanan, pilihnya klik kanan, saya geser kemari, pilihnya Pad from text. Nah, teman-teman otomatis akan masuk menjadi pad. Nah, setelah sampai di sini, baru teman-teman diklik kanan di bagian padnya, pilihnya adalah pad to selection. Jadi padnya dirubah menjadi seleksi. Nah, sudah jadi. Baru kita ke layar, matikan si bagian teksnya. Nah, saya sudah mendapatkan maskingnya. Klik laundry-nya yang ini, yang matanya hidup, lalu teman-teman klik di bagian namanya masking gitu. Klik, ada gambar topengnya ya. Nah, kita pilihnya selection. Kenapa selection? Karena yang kita buat adalah selection. Jadi nanti si gambar itu fotonya masuk ke dalam si teksnya. Lalu pilih add. Selesai. Nah, sekarang gambar yang bawah kita hidupkan dulu. Hidupkan. Nah, yang bagian bawah ini seleksinya saya matikan dulu ya, karena udah jadi nih. Udah jadi. Supaya tidak terganggu, saya tekan Ctrl Shift A. Yang bagian bawahnya saya aktifkan. Terus kemudian saya menggunakan menambahkan yang namanya color balance ya, biar lebih agak ketahuan aja perbedaannya. Nah, itu dia teman. Nah ya, biar lebih seru aja gitu ya. Nah, itu dia. Saya oke. Sorry, saya cancel. Saya pilih warnanya. Ini bagian bawahnya saya edit ya. Terus saya lebih warna lagi, kira-kira begini. Dah, lalu di oke. Nah, hasilnya kayak gini teman. Jadi yang bagian matanya ini, terus kemudian yang bagian bawahnya ini. Nah, teman-teman juga bisa menggeser maskingnya dengan cara diklik di maskingnya, lalu pilih move, lalu digeser. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah mau di sini atau di sini atau di sini, itu bebas ya teman-teman ya. Sesuai dengan selera. Bahkan kalau misalkan teman-teman kepengen misalkan geser gambaran di sini, tidak bisa digeser teman-teman. Ya, tidak bisa digeser teman-teman. Gambarnya tidak bisa digeser. Ini malah geser yang bawah. Kenapa ya aktifnya yang bawah? Karena saya mengaktifkan di bagian pad layer guide. Seharusnya pakai move the active layer. Oke. Nah, saya kembalikan ke awal, biarkan saja. Oke. Terus kemudian saya move. Nah, ketika saya klik di sini, ini nggak bisa ya, nggak bisa itu teman-teman, nggak bisa memindah gambarnya. Jadi hanya maskingnya saja yang bisa digeser, teman-teman. Oke, simpel ya. Itulah teman-teman masking teks yang ada di bagian menggunakan teknik software GIMP. Caranya seperti itu. Sebenarnya sama aja sih pakai seperti Photoshop juga kurang lebih. Cuman di sini ada beberapa fitur-fitur yang belum bisa digunakan, kurang lebih. Namanya juga software GIMP baru ya, kurang lebih tidak lama seperti software Photoshop. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai masking di GIMP. Tekniknya seperti apa tadi, bisa menggunakan ada beberapa pilihan ya. Ada 5 atau 6 tadi tuh kalau kita perhatikannya. Kalau saya pilih itu ada banyak pilihan, ada white, ada black, ada layer, ada grayscale, ada channel dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada perintah-perintah tertentu yang harus kita lakukan dulu untuk mendapatkan hasil maskingnya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu untuk mengikuti channelnya. Saya akan ngasih tips and trick dan teknik-teknik yang lainnya untuk menggunakan GIMP. Oke, sekian terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai materi-materi yang berbeda di software GIMP.